Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Syuputra Alfarizi Ilham dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi biologi tentang sistem pertahanan tubuh. Nah, yang akan saya bahas di sini itu ada dua, yaitu fungsi dan mekanisme pertahanan tubuh dan faktor yang mempengaruhi dan gangguan sistem pertahanan tubuh. Untuk lebih jelasnya, mari dengarkan pembahasan saya berikut ini. Sistem pertahanan tubuh. Kegiatan pembelajaran hari ini ada dua, yaitu pembelajaran 1, fungsi dan mekanisme pertahanan tubuh. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi dan gangguan sistem pertahanan tubuh. 1. Fungsi sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas adalah sistem pertahanan yang berkenan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh, sedangkan imunitas atau kekebalan adalah kemampuan tubuh untuk menahan atau menghilangkan benda asing serta sel-sel abnormal. Berikut fungsi-fungsi dari sistem kekebalan tubuh. Yang pertama yaitu mempertahankan tubuh dari patogen invasif atau yang dapat masuk ke dalam sel inang, misalnya virus dan bakteri. Kedua, melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan dan hewan, seperti makanan tertentu, serbuk sari, dan rambut binatang, serta zat kimia yang seperti itu obat-obatan dan polutan. Yang ketiga, menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera, sehingga memudahkan penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Yang keempat, mengenali dan menghancurkan sel abnormal atau mutan, seperti kanker. 2. Mekanisme pertahanan tubuh. Mekanisme pertahanan tubuh merupakan imunitas bawaan sejak lahir, berupa komponen normal tubuh yang selalu ditemukan pada individu sehat, dan siap mencegah serta menyingkirkan dengan cepat antigen yang masuk ke dalam tubuh. Tubuh manusia memiliki dua macam mekanisme pertahanan tubuh, yaitu pertahanan non-spesifik atau alamiah, dan pertahanan tubuh spesifik atau adaptif. Pertama, pertahanan fisik, kimia, dan mekanik terhadap agen infeksi kulit yang sehat dan utuh. Nah, ini menjadi garis pertahanan pertama terhadap antigen. Membran mukosa yang melapisi permukaan bagian dalam tubuh menyekresikan mukus sehingga dapat merangkap antigen serta menutup jalan masuk ke sel epitel. Kedua, fagositosis merupakan garis pertahanan kedua bagi tubuh. Proses ini dilakukan oleh neutrofil dan makrofag yang bergerak secara kemotaksis atau dipengaruhi oleh zat kimia. Makrofag dibedakan menjadi makrofag jaringan ikat, makrofag dan prekursornya yaitu monosit, dan sistem makrofag mononukleus. Ketiga, inflamasi atau peradangan. Inflamasi adalah reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera yang ditandai dengan kemerahan, panas, pembengkakan, nyeri, dan kehilangan fungsi. Tujuannya untuk membawa fagosit dan protein plasma ke jaringan yang terinfeksi untuk mengisolasi, menghancurkan, menginaktifkan agen penyerang, membersihkan debris, serta mempersiapkan penyembuhan dan perbaikan jaringan. 4. Zat antimikroba spesifik yang diproduksi tubuh. Zat antimikroba terdiri dari interferon, yaitu protein antivirus yang berfungsi menghalangi multiplikasi virus dan komplemen, yaitu protein plasma yang tidak aktif dan dapat diaktifkan oleh berbagai bahan dari antigen. B. Pertahanan spesifik atau adaptif merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imun terhadap antigen spesifik, misalnya bakteri, virus, toksin yang dianggap asing. Komponen respon imunitas spesifik. Yang pertama itu antigen. Antigen adalah zat yang merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Nah, antigen ini terdiri atas bagian determinan antigen atau epitop, yaitu bagian antigen yang membangkitkan respon imun, dan hapten, yaitu molekul kecil yang jika sendirian tidak dapat menginduksi produksi antibodi, melainkan harus bergabung dengan karir yang bermolekul besar. Yang kedua yaitu antibodi. Antibodi merupakan protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan antigen tersebut, dan merupakan protein plasma yang disebut imunoglobulin atau Ig, yang terdiri dari 5 kelas: IgA,
melawan mikroorganisme, dan banyak terdapat pada zat sekresi. IgD membantu memicu respon imunitas. IgE menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lain. IgD jumlah paling banyak, yaitu sekitar 80%. Dan terakhir, IgM adalah antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi dan menetap di pembuluh darah. 2. Interaksi antibodi dan antigen. Fiksasi komplement, yaitu aktivasi sistem komplement oleh antibodi. Jika terjadi infeksi, protein pertama dalam rangkaian protein komplement dan diaktifkan, memicu aktivasi protein berikutnya. Hasilnya adalah virus dan sel-sel patogen mengalami lisis. Yang kedua adalah aglutinasi atau penggumpalan. Terjadi jika antigen berupa materi partikel. Yang ketiga adalah netralisasi. Terjadi jika antibodi menutup sistem determinan antigen, sehingga antigen menjadi tidak berbahaya. Yang keempat, prepisitasi atau pengendapan, yaitu pengikatan silang molekul-molekul antigen yang terlarut dalam cairan tubuh. Yang ketiga, jenis imunitas atau kekebalan tubuh. Imunisasi aktif diperoleh akibat kontak langsung dengan toksin atau patogen, sehingga tubuh mampu memproduksi antibodi sendiri. Nah, imunisasi aktif ini terbagi menjadi dua, yaitu imunisasi aktif alami. Adalah jika seseorang terkena penyakit, kemudian sistem imunitas memproduksi antibodi atau limfosit khusus. Yang kedua, imunisasi aktif buatan. Merupakan hasil vaksinasi. Vaksin adalah patogen yang dilemahkan atau toksin yang telah diubah, yang dapat merangsang imunitas namun tidak menyebabkan penyakit. Yang kedua itu imunisasi pasif, jika antibodi dari satu individu dipindahkan ke individu lain. Nah, imunisasi pasif ini terbagi menjadi dua, yaitu imunisasi pasif alami. Terjadi melalui pemberian ASI dan saat IgG ibu masuk ke plasenta. Yang kedua itu imunisasi pasif buatan. Terjadi melalui injeksi antibodi dalam serum yang dihasilkan oleh orang atau hewan yang kebal karena pernah terpapar antigen tertentu. Keempat, sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas. Yang pertama itu A, sel B atau limfosit B. Berfungsi membentuk antibodi untuk melawan antigen. Sel B berdiferensi menjadi sel plasma atau produksi antibodi, dan sel memori yang berfungsi dalam respon imunitas sekunder. B. Sel T atau limfosit T, yaitu sel darah putih yang mampu mengenali dan membedakan jenis antigen atau patogen spesifik. Saat pengenalan antigen, sel T berdiferensiasi menjadi sel T memori dan sel T sitotoksik, sel T penolong, dan sel T supresor. C. Makrofag adalah sel fagosit besar dalam jaringan, berasal dari perkembangan sel darah putih, berfungsi menelan antigen atau bakteri untuk dihancurkan secara enzimatik. Dan untuk bagian D, sel pembunuh alami atau NK, natural killer, adalah sekumpulan limfosit non-T dan non-B yang bersifat sitotoksik. Yang kelima, mekanisme respon imunitas humoral atau di perantai antibodi. Di sini terdapat 5 poin, yaitu antigen masuk ke tubuh dan langsung dibawa ke limfosit B. Yang kedua, aktivasi limfosit B menuju ke proliferasi menghasilkan tiruan sel B. Lalu tiruan sel B berdiferensiasi menjadi sel plasma, ke sekresi antibodi, dan terakhir dibawa ke lokasi infeksi. Yang keempat adalah kompleks antigen atau antibodi menginaktifkan antigen. Yang kelima, tiruan sel B yang tidak berdiferensiasi menetap di jaringan limfoid dan menjadi sel B memori yang berfungsi dalam respon imunitas sekunder jika terjadi pajanan antigen yang sama secara berulang. 6. Mekanisme respon imunitas seluler dan diperantarai oleh sel. Pertama itu ekstraseluler, jika antigen dicerna oleh makrofag. Pertama, antigen ditelan makrofag. Makrofag mengandung fragmen protein dari antigen. Kedua, makrofag membentuk MHC2 dan dibawa ke permukaan makrofag.
MHC2 membawa peptida antigen ke permukaan, menyebabkan sel T penolong mengaktifasi makrofag untuk menghancurkan antigen yang ditelan. Kedua, intraseluler. Jika antigen menginfeksi sel. Antigen menginfeksi sel tubuh sehingga mengandung fragmen protein antigen. Dan sel tubuh membentuk MHC2 membawa fragmen protein ke permukaan sel, menyebabkan sel sitotoksik teraktivasi dan berdiferensiasi menjadi sel pembunuh aktif yang akan menghancurkan sel yang terinfeksi. Baik, untuk pembelajaran yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi dan gangguan sistem pertahanan tubuh. Nah, di sini yaitu faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh ada banyak, seperti genetik atau keturunan, fisiologis, stres, usia, hormon, olahraga, tidur, nutrisi, pajanan zat berbahaya, racun tubuh, dan penggunaan obat-obatan. 2. Gangguan sistem pertahanan tubuh. Yang pertama itu hipersensitivitas atau alergi. Hipersensitivitas atau alergi adalah peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dipajankan sebelumnya. Terjadi pada beberapa orang saja dan tidak terlalu membahayakan tubuh. Yang kedua itu adalah penyakit autoimun. Penyakit autoimun adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel inang sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Yang ketiga adalah imunodefisiensi. Adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Contohnya yaitu defisiensi imun kongenital dan AIDS. Baiklah, sekian dari saya. Mohon untuk kekurangannya mohon dimaklumi saja. Dan terima kasih.